Kesaktian Mahisasura sangat luar biasa. Bahkan kesaktiannya tersebut tidak dapat dikalahkan oleh Dewa Indra selaku pimpinan para dewa dan Kumara atau Kartikeya, selaku kepala pasukan pengawal kahyangan. Candi Slokerio terletak di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi ini berada di atas bukit yang merupakan bagian dari lereng Gunung Sumbing. Candi Slokerio diduga dibangun pada abad ke-9, atau pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-19, pada masa penjajahan Belanda, Candi Slokerio ditemukan. Pada Desember tahun 1998, bangunan candi ini hancur akibat tanah longsor yang terjadi di sekitarnya. Pada 2005, rekonstruksi terhadap Candi Slokerio dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi yang dimulai pada 2018 dan 2019. Candi Slokerio merupakan bangunan peninggalan Kerajaan Mataram Hindu, yang dapat dilihat pada arca-arca pendamping Dewa Siwa yang mengisi setiap relung candi. Arca yang berada di relung-relung Candi Slokerio, yaitu arca Durga Mahisasura Mardini, yang ditempatkan di bilik candi bagian utara, arca Agastya terletak dinding bagian selatan, arca Ganesha berada di relung candi bagian barat. Arca Mahakala dan Nandiswara ditempatkan mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku pada bangunan candi. Arca Siwa sebagai dewa utama ditempatkan pada bilik utama dan diwujudkan dalam bentuk lingga yoni. Mahakala dan Nandiswara ditempatkan di relung kiri dan kanan bilik utama. Mahakala adalah aspek ugra dari Dewa Siwa, berkulit hitam dan berkuasa atas waktu. Mahakala sangat berkuasa dan mempunyai kekuatan yang bersifat mengadakan, melangsungkan dan sekaligus meniadakan atau membinasakan. Nandiswara adalah penggambaran antropomorfik Nandi yang mempunyai kedudukan sebagai kendaraan Dewa Siwa. Susunan arca di Candi Slokerio merupakan rumusan standar penempatan arca di Candi Hindu, atau disebut Paswadewata, akan tetapi kedudukan Agastya digantikan oleh Kartikeya sehingga membentuk susunan keluarga Dewa Siwa. Kesaktian Mahisasura sangat luar biasa, bahkan kesaktiannya tersebut tidak dapat dikalahkan oleh Dewa Indra selaku pimpinan para dewa dan Kumara atau Kartikeya, selaku kepala pasukan pengawal kahyangan. Karena itu, para dewa bersepakat untuk menggabungkan kesaktiannya guna mengalahkan Mahisasura tersebut, dalam satu wujud tokoh yang memiliki semua kesaktian dewa. Menurut mitologinya, Durga diciptakan dari lidah api yang menggambarkan kesaktian Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, serta dewa-dewa lainnya. Setelah diciptakan, Durga tumbuh dengan cepat menjadi wanita yang sangat cantik yang bertangan 10. Dalam setiap tangannya, Durga memegang senjata khusus yang merupakan hadiah para dewa, di antaranya milik Cakra Wisnu, Trisula milik Siwa, sangka berbentuk kerang, milik Waruna, pisau milik Agni, busur dan panah milik Wayu. Sinar yang masuk ke tubuh Durga adalah hadiah Surya, Kaladanda milik Yama, Vajra milik Indra, Dundumbaka atau kalung mutiara hitam hadiah Sesya, dan cangkir berisi anggur milik Kubera. Selain memiliki sejumlah senjata, untuk mengemban tugas para dewa tersebut, Durga pun diberi hadiah seekor harimau sebagai tunggangannya, akan tetapi Durga sering pula digambarkan dengan menunggangi singa. Padmapita Abarana atau pakaian dan perhiasan yang dikenakan Durga pun bukan sembarangan, karena pakaian dan perhiasan tersebut juga merupakan hadiah para dewa. Pakaian, anting-anting, kalung, gelang, dan cincin adalah hadiah dari Sirarnawa, sementara kalung mutiara yang dikenakan Durga adalah mutiara hitam yang dihadiahkan oleh Sesya. Peperangan antara Durga dan Mahisasura yang digambarkan dalam mitologi merupakan hal yang menarik untuk diungkapkan. Hal tersebut karena penggambarannya tidak hanya menggambarkan peperangan semata, antara dewa dan raksasa, namun juga melambangkan perjuangan untuk mengalahkan kejahatan, tetapi juga munculnya ikon wanita di medan pertempuran.
Melalui mitologi tersebut dapatlah kiranya dikemukakan perubahan peran Durga yang sangat signifikan, terkait dengan kemunculannya di medan pertempuran yang biasanya menjadi tugas kaum laki-laki. Di India, Durga pada mulanya dipuja di rumah-rumah sebagai dewi pelindung biji-bijian supaya dapat tumbuh dengan subur dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, Durga didudukkan menjadi dewi sebagai pahlawan, Durga sebagai individu dewa yang mandiri. Diceritakan bahwa Durga, dengan mengendarai harimau, mendaki Gunung Windya yang merupakan kediaman Mahisasura untuk menantangnya di medan pertempuran. Dengan senjata para dewa, Durga dengan mudah mengalahkan para raksasa yang ada di gunung tersebut, tetapi tidak demikian halnya dengan Mahisasura. Raksasa berwujud kerbau itu sangat luar biasa saktinya, sehingga tidak dapat dikalahkan dengan senjata para dewa. Kemudian, Durga naik ke atas punggung harimaunya dan melompat ke punggung Mahisa, menginjak lehernya, dan menusukkan Trisula ke dada Mahisasura. Matilah sang raksasa yang menakutkan. Durga pun mendapat julukan Mahisasura Mardini yang artinya pembunuh raksasa berwujud Mahisa. Para dewa dan penghuni kahyangan lainnya pun menjadi lega. Mereka memberi selamat dan penghormatan kepada Durga, karena mengalahkan Mahisa berarti menyelamatkan dunia dan dharma. Sejak itulah Durga mempunyai julukan Durga Mahisasura Mardini, dipuja sebagai dewi penyelamat, dewi penghalang rintangan, dan siapapun yang memujanya pada saat kesulitan, maka akan mendapat kemudahan dari Durga. Pada periode Jawa Tengah kuno, Durga merupakan dewi yang paling banyak dipuja. Asumsi ini didasarkan pada jumlah temuan arca Durga yang tersebar pada candi-candi Jawa kuno. Durga didudukkan sebagai parswa dewata yang ditempatkan dalam bilik utara candi atau di bilik sebelah kiri Garbhagraha. Durga diarcakan sebagai dewi yang mengenakan sejumlah arbarana dan menginjak punggung Mahisa. Jumlah tangan Durga bervariasi, mulai dari 2 hingga 10. Sikap tangan yang paling penting adalah satu tangan kanannya yang memegang ekor Mahisa dan satu tangan kirinya menjambak rambut raksasa kepala Mahisasura. Apabila tangannya digambarkan lebih dari 2, maka tangan yang lainnya memegang senjata yang digunakan dalam pertempuran melawan Mahisasura. Di dalam sejarah penyebaran agama Hindu, Resi Agastya terkenal akan jasa-jasanya. Menurut Pustaka Purana dan Mahabharata, dia lahir dikasih sebagai penganut Siwa yang taat. Agastya merupakan salah satu tokoh dari agama Hindu yang bertugas menyebarkan agama Hindu. Oleh karena pengabdian Agastya menyebarkan agama Siwa, maka Agastya dikenal sebagai salah satu aspek dari Dewa Siwa atau Siwa Mahaguru. Oleh karena kebesaran dan kesucian Maharesi Agastya, maka juga disebut Batara Guru sebagai perwujudan Siwa di dunia dalam mengajarkan Dharma. Agastya juga salah satu anggota dari Saptaresi dalam penyebaran agama Hindu. Agastya juga sebagai representasi Dewa Siwa, bahkan dianggap sebagai salah satu aspek dari Dewa Siwa. Ganesha merupakan dewa yang terkenal dalam agama Hindu yang memiliki gelar sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, dewa pelindung, dewa penolak bala atau bencana dan dewa kebijaksanaan. Ganesha dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, kesuburan, dan penghancur segala rintangan. Ganesha berwujud manusia berkepala gajah dan bertangan 4. Banyaknya reruntuhan candi yang bertebaran di sekitar Candi Selokriyo, beberapa lingga yoni penggambaran Dewa Siwa, juga arca, mungkin kala itu pembuatan candi ini belum terselesaikan, atau bagian dari candi yang telah runtuh. Ini bisa diartikan bahwa Candi Selokriyo ini terbangun dari candi utama dan candi perwara lainnya, yang berfungsi sebagai tempat pemujaan dewa, tempat ibadat, pemujaan para pendeta Hindu atau tempat raja menyepi. Salam bersejarah, Rahayu, Rahayu, Rahayu.